Suasana malam tuh sepi. Lampu di teras hanya menyala redup, dan suara jangkrik terdengar dari kejauhan. Kami duduk berdua di bangku kayu depan rumah, tanpa banyak bicara. Gus Miftah memandang ke arah jalan yang lengang, lalu menoleh padaku pelan. Tangannya bergerak mendekat, menyentuh jemariku yang sejak tadi gemetar karena dingin. Pegangannya hangat, tenang, membuatku merasa aman. "Kamu tahu," katanya pelan, "kadang yang kita butuhkan cuma satu hal. Seseorang yang mau diam bareng kita tanpa menuntut apa-apa." Aku tersenyum kecil. "Dan kalau orang itu ada di sampingmu sekarang?" Tanyaku pelan, ia menatapku lama, lalu menggenggam tanganku sedikit lebih erat. "Berarti Tuhan sudah jawab doa kita," katanya dengan nada lembut. Aku menunduk, menatap jari-jari kami yang saling menggenggam. Tak ada kata lain, tak ada janji berlebihan. Hanya dua orang yang diam dalam ketenangan, tapi tahu mereka saling menguatkan. Namaku Putri, usiaku 38 tahun, dan sebagian besar orang mengenalku sebagai Putri Karaoke, julukan yang lahir dari bisnis yang dulu kusebut kebanggaan, tapi kini entah kenapa terasa seperti beban. Aku seorang janda. Sudah 8 tahun sendiri, sejak suamiku berpulang karena sakit. Waktu itu aku hancur, tapi juga belajar menjadi baja. Dengan sedikit tabungan dan tekad, aku memulai usaha karaoke kecil di pinggiran kota. Tak kusangka, dalam 5 tahun saja aku punya 3 cabang besar di 2 kota. Semua orang bilang aku wanita tangguh. Tapi mereka tak tahu, di balik lampu-lampu warna-warni dan tawa pengunjung, aku sering menangis dalam diam. Setiap malam, musik menggelegar. Para tamu datang silih berganti. Mereka tertawa, bernyanyi, bersulang. Aku tersenyum di depan mereka. Bukan karena bahagia, tapi karena itu pekerjaan yang harus kulakukan. Aku memandu mereka bernyanyi, memuji lagu, menjaga suasana tetap hangat. Kadang aku ikut bernyanyi. "Suaraku masih bagus," katanya. Tapi bagiku, setiap nada terasa kosong. Di luar ruangan, aroma parfum bercampur asap rokok. Tapi begitu aku melangkah ke ruang belakang, kesunyian menamparku. Disitulah aku menatap cermin dan bertanya pada diri sendiri, benarkah aku bahagia? Kadang aku merasa hidup ini seperti panggung. Semua terlihat gemerlap, tapi begitu lampu padam, yang tersisa hanya gelap. Suatu malam, setelah pelanggan terakhir pulang, aku duduk di sofa sendirian. Lampu ruangan kupadamkan. Hanya tersisa cahaya redup dari meja bar. Aku menggenggam segelas air putih, mencoba menenangkan pikiran. Di luar, hujan turun pelan. Aku mendengarnya menetes di jendela seperti lagu sedih yang tak pernah selesai. Aku sadar, aku butuh sesuatu yang lebih dari sekadar uang dan popularitas. Aku butuh ketenangan, tapi dari mana harus kucari? Pagi berikutnya, aku menatap cermin sambil berdandan untuk rapat dengan manajer cabang. Di balik eyeliner dan lipstik merah, aku melihat mata yang lelah. Mata seorang perempuan yang kehilangan arah. Aku tiba-tiba teringat masa kecil, ketika ibu sering mengajakku ikut pengajian di mushola kampung. Dulu aku senang mendengarkan suara ustaz membaca ayat-ayat suci. Tenang sekali rasanya. Sudah lama aku tak merasakan ketenangan seperti itu. Entah dorongan dari mana, hari itu aku berkata pada salah satu stafku, "Aku mau buat acara pengajian kecil di sini, setiap 2 bulan sekali." Stafku menatapku seolah aku bercanda. "Tapi Bu, di tempat karaoke?" Aku tersenyum tipis. "Kenapa tidak? Tuhan kan tidak pilih tempat." Ide itu mungkin terdengar gila, tapi aku ingin mencoba. Aku ingin mencari Tuhan di antara lampu disko yang selama ini menemaniku. Beberapa hari kemudian, aku mulai mencari siapa yang bisa memimpin pengajian itu. Seorang teman lama menyebut nama Gus Miftahul Huda, ustaz muda dari Jawa Timur yang katanya ramah, terbuka, dan sering mengisi kajian di tempat-tempat non-tradisional. Aku belum pernah bertemu dengannya, tapi entah kenapa, dari caranya disebut, ada sesuatu yang membuatku ingin mengenalnya. "Gus Miftah orangnya santai," kata temanku. Tapi kalau sudah bicara agama, suaranya bisa bikin orang yang keras kepala pun menunduk. Aku tersenyum mendengarnya. Dalam hati aku berbisik, mungkin ini awal dari sesuatu yang baik. Malam itu, saat aku menutup pintu karaoke dan melihat papan nama bertuliskan Putri Entertainment, aku tiba-tiba berdoa pelan. "Ya Tuhan, kalau ini jalan yang bisa mendekatkanku padamu, tolong tuntun aku. Aku hanya ingin hidup dengan tenang lagi." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ingin pulang, bukan ke rumah, tapi ke hati yang sudah lama tersesat.
hari pengajian itu akhirnya datang. Aku menyiapkan semuanya sendiri, dari karpet hijau, air mineral, sampai spanduk bertuliskan pengajian dan doa bersama, cahaya di balik gemerlap. Beberapa stafku sempat heran, tapi aku tak peduli. Aku hanya ingin mencoba mengenal Tuhan kembali, dari tempat yang selama ini orang anggap jauh dari suci. Aku datang lebih pagi dari biasanya. Biasanya jam 9 malam aku baru turun ke ruangan utama. Tapi pagi itu pukul 8 aku sudah di sana, memakai baju gamis sederhana warna krem, tanpa makeup mencolok. Rasanya aneh tapi nyaman. Ada damai yang pelan-pelan merayap ke hati. Tak lama kemudian, seorang pria datang bersama beberapa jamaah muda. Rambutnya hitam rapi, wajahnya teduh, senyumnya menenangkan. Itulah pertama kalinya aku melihat Gus Miftahul Huda secara langsung. Langkahnya tenang tapi wibawanya terasa. Begitu ia menyapaku, aku refleks menunduk. "Assalamualaikum Bu Putri," katanya lembut. Suaranya dalam, hangat, seperti menembus sesuatu di dalam dadaku. "Waalaikumsalam Gus. Terima kasih sudah berkenan datang ke tempat kami yang sederhana ini," jawabku dengan senyum canggung. Ia menatap sekeliling. "Tempatnya tidak sederhana, Bu. Tapi hati yang mengundang kami ke sini, itu yang istimewa." Entah kenapa, kata-kata itu membuat mataku sedikit basah. Sudah lama tak ada orang yang bicara padaku dengan nada sehalus itu. Acara dimulai. Lampu disko dimatikan, diganti dengan lampu kuning hangat. Para karyawan duduk bersila. Suara murotal mengalun dari pengeras suara. Suara itu menembus dinding ruangan yang biasanya diisi tawa dan nyanyian. Aku duduk di pojok, mendengarkan Gus Miftah berbicara. Ia tidak menasihati dengan nada menghakimi. Tidak bicara tentang dosa atau neraka. Hanya berkata, kadang Tuhan tidak menunggu kita di masjid. Ia menunggu di tempat yang paling kita takut datangi. Seperti hati kita sendiri, aku menunduk. Kata-kata itu menampar lembut. Seolah ia tahu isi hatiku yang kosong, lelah, dan haus makna. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar dilihat. Bukan sebagai putri karaoke, tapi sebagai manusia. Setelah acara selesai, beberapa karyawan menyalaminya, dan aku menunggu giliran di belakang. Saat semua sudah pergi, aku memberanikan diri menghampirinya. "Gus," kataku pelan, "terima kasih atas ceramahnya. Saya tidak tahu, tapi rasanya seperti disentuh dari dalam." Ia tersenyum. "Bukan saya yang menyentuh, Bu. Mungkin Allah sedang mengetuk hati Ibu." Aku terdiam. Ada keheningan aneh di antara kami. Bukan canggung, tapi menenangkan. Ia kemudian berkata, "Kalau Ibu berkenan, 2 bulan lagi saya datang lagi, ya? Biar acara ini berlanjut." Aku mengangguk pelan. "Tentu, Gus. Pintu saya selalu terbuka." Sebelum ia pergi, ia menatapku sebentar. Tatapan yang dalam, tidak menilai, tapi memahami. Aku refleks menunduk lagi. Ada sesuatu bergetar di dada, sesuatu yang belum pernah kurasakan sejak lama. Sepulangnya Gus Miftah, aku duduk sendirian di kursi depan. Tempat itu terasa berbeda. Tak ada musik, tak ada tawa, tapi entah kenapa aku merasa damai. Malamnya aku memandangi langit dari balkon rumah. Kota masih ramai, tapi pikiranku tenang. Aku teringat suaranya, senyumnya, dan cara ia berbicara tentang Tuhan tanpa membuat orang merasa hina. Di sela gemerincing hujan, aku berbisik sendiri. "Kalau memang Engkau mengirimnya untuk membimbingku, aku tidak akan menolak, ya Allah." Sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku masih menjalankan bisnis seperti biasa, tapi setiap 2 bulan sekali aku menanti hari pengajian. Bukan hanya karena ingin mendengar ceramahnya, tapi karena di sana, aku merasa seperti sedang pulang ke rumah. Rumah yang sudah lama kutinggalkan. Dua bulan berlalu sejak pengajian pertama itu. Aku seperti menemukan irama baru dalam hidupku. Setiap kali Gus Miftah datang, aku merasa tenang. Ia tidak hanya berbicara soal agama, tapi juga tentang kehidupan. Tentang kesederhanaan, kejujuran, dan rasa syukur yang kadang hilang di tengah kesibukan dunia. Aku mulai membatasi diriku dari kehidupan malam. Kalau dulu aku selalu ikut menemani tamu hingga larut, sekarang aku lebih sering duduk di ruang kantor, menatap monitor CCTV, dan diam-diam mendengarkan lantunan ayat dari ponselku. Beberapa karyawan memperhatikan perubahan itu, tapi mereka tidak berani banyak tanya. Mereka hanya tahu, Bu Putri sekarang lebih tenang. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu pagi, telepon dari salah satu manajer cabang membuatku terdiam. "Bu, kita kena razia, Bu. Ada laporan dari warga sekitar soal suara bising dan dugaan tamu mabuk semalam." Aku terperanjat. "Razia? Di cabang mana?" "Yang di Surabaya, Bu.
Polisi datang mendadak. Media juga sempat datang. Jantungku berdegup kencang. Kepalaku langsung penuh dengan pikiran buruk. Reputasi, izin usaha, bahkan nama baik yang sudah susah payah ku jaga. Seharian aku bolak-balik menelpon, mencoba meredakan keadaan. Tapi malamnya, berita itu muncul di internet. Tempat karaoke milik janda kaya terkena razia hiburan malam. Mataku panas. Aku membaca komentar orang-orang di bawah berita itu. Ada yang mencibir, ada yang menuduh, bahkan ada yang menyebut namaku dengan nada hina. Padahal aku sedang berusaha berubah, tapi dunia seolah ingin menarikku kembali ke masa lalu. Aku menutup ponsel dan bersandar di sofa. Air mata yang kutahan akhirnya jatuh juga. Rasanya seperti dihantam dari segala arah. Aku berpikir, mungkin ini balasan atas masa laluku. Mungkin ini cara Tuhan menegur. Beberapa hari kemudian, Gus Miftah datang sesuai jadwal pengajian rutin. Pintu aku melihatnya, rasanya semua bebanku ingin kutumpahkan. Tapi aku mencoba tegar. Ia menyapaku dengan senyum seperti biasa. Assalamualaikum Bu Putri, bagaimana kabarnya? Aku menjawab dengan lirih. Masih berusaha kuat, Gus. Setelah pengajian selesai, aku memintanya bicara sebentar di ruang tamu kecil. Aku bercerita semuanya, razia, berita, cibiran orang. Ia mendengarkan tanpa menyela. Gus, kataku sambil menatap lantai. Saya merasa Tuhan marah pada saya. Padahal saya sudah berusaha berubah. Tapi mengapa justru saat saya ingin mendekat, saya dihantam seperti ini? Ia tersenyum lembut lalu berkata, Bu Putri, kadang Tuhan tidak sedang menghukum. Ia hanya ingin melihat seberapa kuat niat kita untuk tetap berada di jalan yang baru. Aku terdiam. Kata-katanya menembus sesuatu dalam diri. Kalau ibu benar-benar ingin berubah, lanjutnya, maka setiap ujian adalah cara Allah membersihkan langkah kita. Aku menatapnya. Matanya teduh, tapi dalam tatapannya ada ketegasan yang menenangkan. Perlahan aku mengangguk. Baik, Gus, saya akan bertahan. Saya tidak akan mundur lagi. Malam itu aku pulang ke rumah, memandangi berita yang masih beredar di ponselku. Tapi kali ini aku tidak menangis. Aku hanya menutup layar dan berbisik pelan. Kalau ini caranya Tuhan menguji niatku, maka aku siap menjalaninya. Aku tahu, jalan menuju cahaya tidak pernah tanpa badai. Dan mungkin, badai pertama ini hanyalah permulaan dari perjalanan panjangku menuju ketenangan yang sesungguhnya. Setelah kejadian razia itu, aku seperti kehilangan arah. Beberapa cabang karaoke mulai sepi, beberapa pelanggan tetap bahkan membatalkan reservasi. Aku bisa saja memerintahkan staf untuk menyiasati keadaan, tapi ada sesuatu dalam hatiku yang menolak. Entah mengapa, aku tidak ingin lagi berbohong demi bisnis. Aku ingin memperbaikinya, bukan sekadar nama baik, tapi juga diriku sendiri. Aku mulai datang ke setiap cabang, berbicara langsung dengan para karyawan. Kita harus berubah, kataku pada mereka. Mungkin bukan berarti kita tutup, tapi kita bisa buat suasana lebih sehat. Tidak ada minuman keras, tidak ada musik berlebihan. Kita hibur orang dengan cara yang lebih bersih. Sebagian mengangguk, sebagian lain tampak ragu. Salah satu manajer berkata pelan, "Tapi Bu, nanti pelanggan kabur semua." Aku tersenyum, meski hatiku berat. Kalau memang harus kehilangan demi jadi lebih baik, biarlah. Saya tidak ingin lagi hidup dalam ketakutan. Malamnya, aku kembali duduk di ruang kantor. Lampu sudah padam, hanya cahaya komputer yang tersisa. Aku menatap laporan keuangan. Angka-angka menurun drastis. Untuk pertama kalinya aku takut. Aku sadar, perjuangan ini bukan hanya tentang niat, tapi juga kenyataan. Gaji karyawan, tagihan, dan reputasi yang sedang jatuh. Dalam kegelisahan itu, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Gus Miftah muncul di layar. Ingat Bu Putri, kalau niatnya karena Allah, jangan khawatir tentang rezeki. Rezeki tidak akan salah alamat, tapi sabar itu harus dilatih. Aku menatap pesan itu lama sekali. Lalu tanpa sadar, senyum kecil muncul di wajahku. Entah kenapa, setiap kata darinya seperti menenangkan badai di dalam diriku. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri menemuinya di pesantren kecil tempat ia mengajar di Jawa Timur. Perjalanan 2 jam naik mobil terasa singkat karena pikiranku penuh dengan pertanyaan. Begitu sampai, aku melihatnya duduk di bawah pohon mangga, mengajar anak-anak mengaji. Suaranya lembut dan matanya penuh kasih. Pemandangan itu membuat dadaku hangat, seperti melihat dunia yang selama ini kucari. Setelah kelas selesai, ia menyapaku. Wah, tamu istimewa datang jauh-jauh. Bagaimana kabarnya, Bu? Aku tersenyum. Masih berjuang, Gus, tapi jujur saya takut. Kadang saya berpikir,
Apakah saya sanggup? Ia menatapku serius. Bu Putri, kalau semua mudah mungkin kita tidak akan belajar. Kesulitan itu bukan hukuman, tapi tanda bahwa Allah masih percaya kita kuat. Aku menghela napas pelan. Saya ingin tutup salah satu cabang, Gus. Rasanya, saya tidak tenang kalau masih menjalankan semuanya seperti dulu. Ia diam sejenak, lalu berkata lembut, ikuti suara hatimu. Kalau niatmu benar, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih indah. Entah karena kalimat itu, atau karena tatapan matanya yang tulus, dadaku terasa hangat sekali. Kami berbicara lama tentang bisnis, kehidupan, dan tentang cara menjaga niat di tengah ujian. Sesekali kami tertawa kecil, sesekali terdiam karena kata-kata yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Menjelang sore, sebelum aku berpamitan, ia berkata pelan, Bu Putri, jangan takut kehilangan apapun, asalkan tidak kehilangan arah. Aku menatapnya. Entah kenapa aku ingin berterima kasih dengan cara yang lebih dari sekadar kata, tapi aku hanya bisa menunduk, menggenggam tangan sendiri, lalu berkata lirih, terima kasih Gus. Ia hanya tersenyum, lalu menatap langit senja. Warna jingga memantul di wajahnya, lembut dan tenang, seperti doa yang belum selesai diucapkan. Sepulang dari sana, aku memantapkan hati. Esok paginya, aku menandatangani surat penutupan cabang Surabaya. Keputusan yang berat, tapi anehnya aku tidak menyesal. Aku merasa ringan, seolah beban bertahun-tahun perlahan terangkat. Malam itu aku berdoa. Ya Tuhan, aku tidak tahu kemana langkah ini membawaku. Tapi kalau ini jalan menuju cahaya, tolong jangan lepaskan tanganku. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku tidur nyenyak. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena aku akhirnya tahu, aku sedang menuju arah yang benar. Hari-hari setelah penutupan cabang Surabaya terasa berat, tapi damai. Aku mulai terbiasa dengan kesunyian baru, tanpa tawa keras para tamu, tanpa musik yang memekakkan telinga. Namun ketenangan itu lagi-lagi hanya sementara. Suatu sore, salah satu manajer lamaku, Rina, datang ke rumahku dengan wajah tegang. Bu, saya nggak enak ngomong, katanya pelan. Tapi ada gosip yang mulai menyebar di antara karyawan. Aku menatapnya. Gosip apa? Ia ragu sejenak. Katanya, ibu dekat dengan Gus Miftah. Katanya pengajian itu cuma cara ibu buat cuci nama. Bahkan ada yang bilang, ibu pakai agama buat cari perhatian publik. Aku terdiam. Rasanya seperti ada batu besar menimpa dada. Aku menatap Rina, berusaha memastikan apakah aku tidak salah dengar. Tapi wajahnya jelas-jelas menunjukkan kebenaran kabar itu. Siapa yang mulai? Tanyaku pelan. Sepertinya dari dalam, Bu. Salah satu karyawan cabang Jakarta yang dulu sering jadi kepercayaan ibu. Aku menunduk. Teringat seseorang, Dina, staf lamaku yang dulu sangat dekat denganku, bahkan seperti adik sendiri. Aku selalu mempercayainya, memberinya jabatan tinggi, dan menolongnya saat ia kesulitan. Kini justru dari mulutnya fitnah itu lahir. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar, mendengar hujan pelan di luar jendela. Aku tak marah, hanya sedih. Aku sadar, ketika seseorang mulai berubah menuju kebaikan, tak semua orang akan senang. Sebagian justru akan menuduh, karena mereka tak terbiasa melihatmu menjadi lebih baik dari versi dirimu yang lama. Keesokan harinya, aku menerima pesan dari Gus Miftah. Bu Putri, sabar itu bukan berarti diam tanpa perasaan. Sabar berarti tetap tenang meski dunia sedang ribut di depan mata. Aku membalas, Gus, saya tidak marah. Tapi rasanya sakit sekali difitnah orang yang pernah saya sayang. Ia menjawab, maafkan dia, Bu. Mungkin dia sedang iri pada cahaya yang sedang ibu peluk. Aku menatap pesan itu lama. Air mata menetes tanpa kusadari. Entah kenapa, setiap kalimat dari Gus Miftah seperti menenangkan luka yang tak bisa kulawan sendiri. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan menghadapi fitnah itu dengan kepala tegak. Aku mengumpulkan semua karyawan di aula kecil kantor pusat. Dengan suara tenang, aku berkata, kalau ada yang ingin menilai saya, silakan. Tapi saya tidak lagi hidup untuk pembenaran orang lain. Saya hanya ingin memperbaiki diri. Kalau pengajian ini dianggap pencitraan, biarlah waktu yang menjawab. Ruangan hening. Beberapa menunduk malu, beberapa menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu sebagian dari mereka masih tidak percaya, tapi sebagian lagi mulai melihat ketulusanku. Malamnya, Gus Miftah menelpon. Saya dengar ibu habis rapat besar? Suaranya lembut tapi penuh perhatian. Iya, Gus.
Saya hanya ingin menenangkan mereka, walau sebenarnya hati saya sendiri belum tenang. Kalau begitu, tenangkan dulu diri ibu. Dunia bisa menunggu, tapi hati yang lelah harus diistirahatkan. Kami berbicara lama, tentang sabar, tentang ujian, dan sedikit tentang rasa yang tumbuh di antara percakapan kami, rasa yang belum kami beri nama, tapi hangat dan jujur. Sebelum menutup telepon, ia berkata pelan, "Bu Putri, kalau ada yang saya pelajari dari ibu, itu adalah keberanian. Tidak semua orang berani berubah di depan mata dunia." Aku tersenyum di tengah kesedihan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku sadar, di balik semua fitnah dan luka, ada seseorang yang benar-benar melihat hatiku, bukan masa laluku. Aku menatap langit, berbisik dalam hati, "Ya Tuhan, kalau benar Engkau kirim dia untuk menuntunku, jagalah kami dari prasangka manusia." Aku tak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi aku tahu satu hal, aku tidak lagi berjalan sendirian. Hari-hari setelah fitnah itu terasa panjang. Bisnisku perlahan mulai stabil, tapi bukan karena aku berjuang sendirian. Banyak karyawan yang akhirnya melihat ketulusanku dan kembali mendukung. Namun, di balik semua perbaikan itu, aku mulai menyadari sesuatu yang lebih rumit, perasaanku sendiri. Setiap kali pengajian berlangsung, aku selalu menanti kedatangan Gus Miftah. Ada perasaan tenang yang tak bisa kujelaskan setiap kali ia tersenyum atau menatapku sambil berbicara di depan jamaah. Awalnya kupikir itu hanya rasa hormat, tapi lama-lama aku mulai takut pada hatiku sendiri. Sore itu, aku menerima panggilan video dari Gus Miftah. Ia sedang berada di perjalanan menuju pesantren di luar kota. Langit di belakangnya oranye, menandakan senja. "Bu Putri, bagaimana kabarnya hari ini?" Tanyanya hangat. "Masih berjuang, Gus," jawabku sambil tersenyum. "Tapi sekarang saya sudah belajar menertawakan masalah kecil." Ia tertawa ringan. "Alhamdulillah. Berarti pelajaran sabar kita berhasil." Kami berbicara agak lama tentang bisnis, pengajian, dan rencana amal kecil untuk anak yatim di sekitar tempat karaoke yang tersisa. Tiba-tiba ia berkata, "Bu, kalau nanti ibu benar-benar ingin meninggalkan dunia hiburan, saya siap bantu carikan jalan baru. Mungkin kita bisa ubah konsepnya jadi rumah makan keluarga, tempat yang penuh cahaya." Aku terdiam. Ide itu seperti datang langsung dari hatiku sendiri. "Entah kenapa, Gus, saya memang sedang berpikir ke arah sana," kataku pelan. Ia tersenyum. "Berarti hati ibu sudah diberi petunjuk, tinggal dijalankan." Ada hening sejenak di antara kami. Aku menatap wajahnya di layar ponsel. Teduh, sederhana, tapi penuh wibawa. Entah kenapa aku ingin mengatakan sesuatu yang selama ini kupendam. Tapi sebelum sempat bicara, sinyal terputus. Panggilan berakhir begitu saja. Aku menatap layar kosong itu cukup lama, lalu tertawa kecil. "Mungkin Tuhan belum izinkan," bisikku sendiri. Beberapa hari kemudian, kabar baru datang. Salah satu media lokal menulis artikel, "Gus Miftahul Huda kerap datangi janda kaya pemilik karaoke. Benarkah ada hubungan khusus?" Aku membaca berita itu dengan tangan bergetar. Foto kami berdua di acara pengajian terpampang besar di sana. Rasanya seperti dunia runtuh lagi. Aku langsung menelponnya. "Gas, saya minta maaf. Mungkin ini karena saya terlalu sering memposting kegiatan pengajian di media sosial." Ia menjawab dengan tenang, "Tidak apa-apa, Bu. Fitnah adalah bagian dari perjalanan orang yang ingin baik. Saya tidak akan mundur hanya karena omongan orang." Aku terdiam, hatiku hangat sekaligus cemas. "Gas, mereka akan salah paham." Ia menjawab lembut, "Biar mereka salah paham. Yang penting niat kita tetap benar. Allah tahu isi hati kita." Suara itu menenangkan, tapi sekaligus membuatku semakin takut kehilangan kendali atas perasaan sendiri. Sejak hari itu, aku menjaga jarak sedikit. Aku tidak ingin orang lain semakin menilai. Tapi setiap aku menjauh, aku justru merasa hampa. Suatu malam, saat hujan turun deras, ia tiba-tiba datang ke tempatku. Aku terkejut. "Gus, mengapa tidak bilang dulu?" Ia hanya tersenyum. "Saya dengar ibu sedang sedih. Saya lewat sini jadi mampir sebentar. Kami duduk di teras." Hujan jatuh lembut di atap. Ia menatap halaman lalu berkata, "Saya tahu ibu kuat. Tapi kuat bukan berarti harus selalu sendirian." Aku tak mampu berkata apa-apa. Dalam diam air mataku jatuh pelan. Ia melihatnya, lalu perlahan mengulurkan tangan, menyentuh punggung tanganku sejenak. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat hatiku bergetar. Lalu ia menarik tangannya kembali, menunduk, dan berkata pelan, "Maaf, Bu.
Saya tidak bermaksud apa-apa. Hanya ingin ibu tahu saya ada. Malam itu hujan berhenti, tapi dadaku tetap berdebar lama. Bukan karena malu, tapi karena aku tahu. Mulai saat itu, aku tak lagi hanya kagum pada seorang ustaz. Aku mencintainya, diam-diam, dalam doa yang tak berani kuucapkan. Sejak malam hujan itu, perasaanku tidak lagi sama. Setiap kali mendengar namanya, hatiku bergetar. Setiap kali melihat fotonya di media sosial, ada rindu yang datang tanpa izin. Aku mencoba mengabaikannya. Aku sibuk dengan bisnis, dengan pengajian, dengan rencana-rencana sosial. Tapi di sela semua itu, pikiranku selalu kembali padanya, pada ketenangan yang ia bawa setiap kali datang. Gus Miftah tetap seperti biasa. Lembut, tenang, tak pernah menunjukkan perasaan apapun selain ketulusan. Ia sering mengingatkanku untuk kuat, untuk sabar, untuk terus berbuat baik. Tapi entah kenapa, di balik setiap nasihatnya, aku merasa ada sesuatu yang tak terucap. Suatu sore, kami kembali bertemu dalam acara amal kecil di salah satu pesantren anak yatim. Aku datang membawa donasi makanan dan perlengkapan belajar. Saat ia menyambutku, matanya terlihat berbeda, lembut tapi juga sedikit gugup. "Terima kasih sudah datang Bu Putri," katanya pelan. "Saya yang berterima kasih, Gus. Kalau bukan karena panjenengan, mungkin saya belum bisa sampai di titik ini." Kami berjalan bersama ke aula pesantren, berbagi tawa kecil di sela aktivitas anak-anak yang riang. Namun, di balik tawa itu, ada keheningan yang menggantung. Sesuatu yang tidak perlu dijelaskan, tapi terasa jelas di hati kami. Selesai acara, kami duduk di bawah pohon rindang di halaman. Senja menurunkan cahaya jingga di wajahnya. Ia menatap jauh, lalu berkata, "Bu Putri, saya ingin jujur. Akhir-akhir ini saya sering memikirkan ibu." Aku terkejut. "Memikirkan saya?" "Iya," jawabnya pelan. "Bukan karena duniawi, tapi karena saya takut. Takut kalau perasaan ini justru mengganggu niat baik kita." Aku menunduk. Tanganku bergetar halus di pangkuan. "Apa yang Gus rasakan?" "Sama seperti yang saya rasakan," bisikku nyaris tak terdengar. Ia terdiam lama. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan detak jantung yang tak bisa kami kendalikan. Lalu ia berkata lirih, "Cinta, kalau datang dengan cara yang baik, seharusnya membawa kita lebih dekat pada Tuhan, bukan menjauh. Tapi kadang, manusia terlalu takut pada pandangan orang." Aku menatapnya. "Gas, orang sudah banyak yang salah paham tentang kita. Kalau mereka tahu, mungkin akan lebih buruk lagi." Ia menghela napas pelan. "Saya tahu, tapi saya juga tahu. Saya tidak bisa membohongi hati sendiri." Aku menatap tanah, mencoba menahan air mata. Cinta ini indah, tapi juga menakutkan. Aku seorang janda kaya, pemilik bisnis karaoke yang sedang berubah. Dia seorang ustaz, dihormati, belum menikah. Dunia kami terlalu jauh, setidaknya di mata orang lain. Tapi dalam diam kami tahu, hati tidak mengenal status. Sore itu kami berpisah tanpa banyak kata. Namun sebelum ia pergi, ia sempat berkata, "Bu Putri, kalau nanti waktu yang menentukan, saya akan datang. Bukan sebagai ustaz, tapi sebagai lelaki yang ingin menjaga hati yang sudah saya temukan." Kalimat itu membuat dadaku sesak, antara bahagia dan takut. Aku menatap mobilnya menjauh, lalu berbisik dalam hati, "Ya Tuhan, jika ini cinta yang Kau izinkan, kuatkan kami. Tapi kalau tidak, tolong jaga agar kami tidak saling melukai." Malamnya aku tak bisa tidur. Di kamar yang sunyi, aku membuka pesan terakhir darinya. "Jangan takut pada cinta yang datang dengan doa." Air mataku menetes, tapi senyum kecil ikut muncul. Aku menatap langit-langit, seolah berbicara pada Tuhan. Aku hanya ingin bahagia, tapi juga ingin tetap Engkau ridhoi. Aku tahu, perjalanan ini baru akan semakin sulit, karena setelah cinta tumbuh, ujian biasanya ikut menyusul. Sejak pernyataan sore itu di bawah pohon pesantren, aku dan Gus Miftah sepakat untuk saling menjaga jarak. Bukan karena kami ingin saling menjauh, tapi karena kami takut kehilangan arah. Aku kembali sibuk dengan usahaku, sementara ia melanjutkan dakwah dan kegiatan sosialnya. Namun dalam kesibukan itu, setiap langkahku terasa kosong. Aku mencoba menyibukkan diri membuka cabang rumah makan baru. Tempat itu kuubah dari bangunan karaoke lama yang dulu penuh lampu dan tawa malam, menjadi tempat makan sederhana bernuansa keluarga dan doa. Di setiap dindingnya, kugantung kaligrafi dan kutipan inspiratif. Setiap kali orang datang, aku ingin mereka merasa damai,
seolah sedang menenangkan hati yang lelah. Suatu hari, salah satu panitia pengajian datang padaku. "Bu Putri, kami mau mengundang Gus Miftah lagi untuk pengajian 2 bulan depan. Apakah ibu berkenan jadi tuan rumah seperti biasa?" Aku tersenyum tipis. Tentu saja, tapi saya menimangi pengajian kali ini lebih sederhana, tanpa publikasi besar. Aku ingin suasananya lebih tenang, lebih tulus, tanpa kamera, tanpa penilaian orang. Hari demi hari berlalu. Aku tak lagi menghubungi Gus Miftah, tapi diam-diam aku masih mendengarkan ceramahnya di media sosial. Kadang, saat ia berbicara tentang sabar dan ujian, aku merasa seperti sedang diajak bicara langsung. Lucu, ya. Seseorang yang berusaha ku jauhi justru terasa semakin dekat lewat doa. Minggu berikutnya, tiba-tiba aku mendapat kabar. Gus Miftah mengalami kecelakaan kecil saat perjalanan dakwah ke luar kota. Bukan luka parah, tapi cukup membuatnya harus beristirahat beberapa hari. Aku kaget, panik, dan tanpa pikir panjang aku langsung menelpon asistennya. "Bagaimana keadaannya?" "Saya bisa datang menjenguk?" tanyaku cepat. Asistennya menjawab, "Beliau baik-baik saja, Bu. Tapi sedang diminta istirahat total. Kalau ibu datang mungkin beliau akan senang." Aku sempat ragu. Tapi malam itu, entah dorongan dari mana, aku memberanikan diri berangkat ke rumahnya di Jawa Timur. Perjalanan itu panjang dan penuh kebimbangan, tapi juga penuh doa. Sepanjang jalan aku hanya berbisik pelan, "Ya Allah, jangan biarkan niatku salah. Aku hanya ingin memastikan ia baik-baik saja." Ketika sampai, rumahnya sunyi. Beberapa santri menyambut dan mempersilakan masuk. Aku menatap wajahnya yang pucat tapi masih tersenyum lembut. "Bu Putri?" Suaranya lirih tapi hangat. Aku menunduk menahan air mata. "Maaf Gus, saya datang tanpa izin." Ia menggeleng pelan. "Saya justru bersyukur ibu datang. Kami berbicara sebentar. Tentang kesehatan, tentang doa, tentang keikhlasan menerima ujian." Lalu, di tengah hening, ia berkata dengan suara lembut, "Bu Putri, mungkin ini cara Tuhan menegur saya. Saya terlalu sibuk memikirkan dunia, padahal dunia bisa menunggu. Tapi saat saya di rumah sakit, yang saya pikirkan hanya satu, ibu." Aku menatapnya. Hati ini seperti berhenti berdetak sejenak. Namun sebelum suasana semakin berat, aku menarik napas panjang dan berkata, "Gus, mungkin ini juga cara Tuhan menegur saya, agar saya belajar menata rasa dengan benar." Ia tersenyum samar. "Kalau begitu, biarlah kita sama-sama belajar. Cinta yang benar harus berani menunggu restu langit." Kata-katanya seperti angin lembut yang menenangkan jiwaku. Kami terdiam lama. Tidak ada kata cinta diucapkan, tapi semuanya terasa jelas tanpa perlu dijelaskan. Sebelum aku pulang, ia sempat berkata pelan, "Bu Putri, jangan berhenti pada setengah jalan tobat. Teruslah melangkah. Saya akan berdoa agar semua langkah ibu selalu dilindungi." Aku mengangguk menahan air mata. Di depan pintu rumahnya, aku berbalik sejenak, menatapnya sekali lagi. Entah kenapa, senyum itu terasa seperti janji. Janji yang belum selesai diucapkan. Sepulang dari sana, malam-malamku penuh dengan renungan. Aku menyadari, cinta yang tulus bukan selalu tentang memiliki, tapi tentang mendekatkan diri pada kebaikan. Aku mulai menulis di buku harian kecilku. Jika nanti takdir mempertemukan kami lagi, biarlah itu karena restu langit, bukan karena keinginan hati. Dan entah bagaimana, sejak hari itu, aku merasa lebih kuat, lebih tenang, lebih siap menghadapi apapun yang akan datang. Beberapa bulan berlalu sejak aku menjenguk Gus Miftah. Hubungan kami berjalan dalam diam. Tidak terlalu dekat, tapi juga tak pernah benar-benar jauh. Kami berkomunikasi secukupnya, membicarakan kegiatan sosial dan pengajian. Aku berusaha fokus menjalankan rumah makan yang kini mulai ramai. Orang-orang mulai mengenal tempatku sebagai warung tobat. Karena bangunan itu dulu dikenal sebagai karaoke yang penuh lampu warna-warni, dan kini berubah jadi tempat makan keluarga dengan aroma doa di setiap sudutnya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu pagi, aku mendapat kabar dari manajer keuanganku. "Bu, ada masalah besar. Salah satu cabang rumah makan kita ketahuan tidak membayar pajak dengan benar. Beritanya sudah menyebar ke media." Aku tertegun. "Tidak mungkin. Kita selalu tertib administrasi." "Betul, Bu. Tapi sepertinya ada pihak yang sengaja memanipulasi laporan keuangan." Beberapa jam kemudian, media mulai menulis, ex-pemilik karaoke diduga gunakan rumah makan sebagai kedok pencucian uang. Hatiku seperti diremuk.
Aku tahu ini fitnah, tapi dunia tak selalu mau mendengar kebenaran. Komentar demi komentar muncul di internet. Sebagian membelaku, tapi sebagian lagi mencemooh. Mereka mengungkit masa laluku, menyebutku pura-pura tobat, mencari perhatian publik, bahkan memanfaatkan nama Gus Miftah untuk membersihkan citra. Hari itu, aku menangis di ruang kerja, bukan karena takut kehilangan harta, tapi karena semua perjuanganku terasa sia-sia. Aku berusaha jadi baik, tapi dunia tetap melihatku dari kacamata masa lalu. Di tengah tangis itu, ponselku berdering. Gus Miftah. Aku ragu menjawab tapi akhirnya kuangkat. Bu Putri, saya dengar beritanya. Tenang, ya. Semua akan bisa dijelaskan, katanya lembut. Gus, saya capek. Rasanya seperti tidak ada gunanya berubah. Suaraku pecah. Ia diam sejenak, lalu berkata, kalau perubahan itu mudah, semua orang pasti melakukannya. Tapi justru karena sulit, maka orang yang sabar di dalamnya adalah orang yang dipilih. Aku terisak. Gus, mereka bilang saya memanfaatkan panjenengan. Saya takut nama baik panjenengan ikut rusak. Ia menjawab tenang. Nama baik bukan urusan manusia, Bu. Saya lebih takut kehilangan ketulusan daripada kehilangan citra. Kata-kata itu membuat air mataku jatuh lebih deras. Hanya seseorang yang benar-benar tulus yang bisa bicara seindah itu. Namun di sisi lain, aku juga sadar. Cinta kami kini bukan hanya diuji oleh jarak, tapi juga oleh dunia yang tak rela melihat kami bersama. Malam itu aku memutuskan untuk berdiam diri. Aku tidak keluar rumah selama beberapa hari. Semua panggilan media dan rekan bisnisku tolak. Aku hanya duduk di ruang tamu, menatap foto almarhum suamiku dan berbisik pelan. Andai kamu masih ada, mungkin aku tak akan sekuat ini. Tapi sekarang, aku harus berjuang sendiri. Di tengah kesunyian, aku menulis surat panjang. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Tuhan. Ya Allah, aku tidak minta semua orang percaya. Aku hanya ingin Engkau tahu bahwa niatku sungguh ingin berubah. Kalaupun harus kehilangan segalanya, jangan biarkan aku kehilangan iman. Keesokan harinya, Gus Miftah datang tanpa pemberitahuan. Ia berdiri di depan rumah, membawa senyum yang menenangkan. Saya tahu ibu butuh teman bicara, katanya. Aku menatapnya dengan mata bengkak karena tangis. Saya malu, Gus. Dunia sedang menilai buruk saya lagi. Ia menjawab lembut. Kalau dunia memalingkan muka, justru saat itu Tuhan sedang menatap lebih dekat. Aku tak tahan lagi. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Hanya menepuk pundakku pelan, memberi isyarat agar aku kuat. Kami duduk di teras, diam, hanya ditemani suara angin sore. Rasanya seperti dunia berhenti sejenak, memberi ruang bagi dua hati yang sama-sama lelah tapi enggan menyerah. Malam itu, sebelum ia pulang, ia berkata pelan, Bu Putri, kalau semua pintu dunia tertutup, masih ada satu pintu yang tak pernah dikunci, pintu doa. Aku menatapnya dengan mata yang penuh harap, dan di saat itulah aku sadar, mungkin inilah ujian terakhir dari Tuhan sebelum kebahagiaan sejati tiba. Hari-hari setelah fitnah itu menjadi masa paling berat dalam hidupku. Setiap kali membuka ponsel, wajahku terpampang di media. Headline-nya berubah-ubah, tapi nadanya sama, menyudutkan. Beberapa stasiun televisi bahkan membahas hubungan rahasia antara janda kaya dan ustaz muda. Aku hanya bisa menatap layar itu dengan air mata yang tak lagi ingin jatuh. Bukan karena aku tak sedih, tapi karena sudah terlalu sering menangis. Gus Miftah sempat menelpon, memintaku untuk tidak khawatir. Namun suaranya kali ini terdengar lelah. Bu Putri, saya baru saja ditegur oleh salah satu majelis. Impian mereka bilang saya terlalu sering dikaitkan dengan ibu. Saya tidak marah, hanya takut nama Allah yang saya bawa ikut tercemar. Aku terdiam lama. Sebuah rasa sesak muncul di dadaku. Seperti ada tangan tak terlihat yang perlahan menekan hati. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Gus? Tanyaku dengan suara pelan. Ia menghela napas panjang. Mungkin untuk sementara kita harus menjaga jarak sungguh-sungguh. Biar semuanya reda dulu. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di tengah hatiku. Aku tahu itu yang paling masuk akal, tapi juga yang paling menyakitkan. Aku hanya menjawab lirih. Kalau itu yang terbaik, saya makan tenturti. Sarannya bergetar. Maafkan saya, Bu. Ini bukan karena saya ingin menjauh, tapi karena saya ingin menjaga yang suci. Setelah panggilan itu berakhir, aku duduk lama di depan jendela. Hujan turun perlahan, seperti menirukan suasana hatiku yang sendu. Aku melihat pantulan wajahku di kaca. Wanita berusia 38 tahun.
dengan mata yang pernah bersinar tapi kini tampak sayu. Aku teringat saat pertama kali bertemu Gus Miftah. Di hari ketika aku hanya ingin belajar menenangkan diri lewat pengajian. Siapa sangka, dari pengajian itu aku menemukan seseorang yang menenangkan seluruh jiwaku. Namun mungkin, cinta ini memang bukan untuk dimiliki sekarang. Mungkin Tuhan hanya ingin kami saling menemani di tengah proses menuju kebaikan. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan berhenti muncul di media sosial. Aku menutup akun bisnis sementara dan meminta timku menonaktifkan promosi. Aku ingin menenangkan diri. Setiap malam aku duduk di ruang tamu, memutar lantunan ayat-ayat Al-Quran, yang berusaha menguatkan hati yang rapuh. Dalam doaku, aku sering berkata pelan, "Ya Allah, kalau benar Engkau ingin kami saling menjauh, jangan biarkan cinta ini berubah jadi dosa. Tapi kalau Engkau ridhoi, tolong jaga ia sampai waktu yang tepat." Suatu malam, tanpa terduga, aku menerima pesan dari Gus Miftah. "Bu Putri, saya akan pergi ke luar negeri selama beberapa bulan untuk dakwah. Mungkin komunikasi kita harus berhenti sementara, bukan karena ingin menghilang, tapi karena saya ingin menenangkan hati yang terlalu gelisah." Aku membaca pesan itu berulang-ulang. Air mataku menetes, tapi kali ini bukan karena kecewa. Aku tahu, kadang cinta yang benar justru harus melepaskan untuk sementara. Aku membalas singkat, "Baik Gus, saya akan tetap mendoakan panjenengan dari jauh. Semoga Allah menjaga setiap langkah panjenengan." Ia membalas dengan kalimat yang akan selalu kuingat seumur hidup. "Doa ibu sudah cukup jadi cahaya di setiap langkah saya." Sejak malam itu, aku belajar menjalani hari-hari tanpa kabar darinya. Aku bekerja, membantu masyarakat, dan memperbanyak kegiatan sosial. Namun setiap kali angin sore berhembus, aku teringat tatapannya, teduh dan tulus. Setiap kali hujan turun, aku mendengar suaranya yang lembut menenangkan. Dan setiap kali aku berdoa, namanya selalu terselip, bukan sebagai keinginan, tapi sebagai rasa syukur pernah mengenalnya. Aku sadar, mungkin inilah makna cinta sejati. Bukan tentang memiliki, tapi tentang merelakan dan tetap mendoakan dengan tulus. Karena ketika cinta lahir dari doa, ia tidak akan pernah benar-benar hilang, hanya bersembunyi di antara waktu dan restu langit. Tiga bulan telah berlalu sejak Gus Miftah pergi berdakwah ke luar negeri. Awalnya aku pikir aku akan kesepian, tapi ternyata waktu berjalan seperti air. Kadang deras, kadang tenang, tapi selalu membawa arah baru. Aku belajar berdamai dengan rindu. Aku belajar bahwa cinta yang dijaga dalam doa justru tumbuh lebih dewasa. Bisnisku mulai stabil kembali. Rumah makan yang dulu sepi kini penuh pengunjung setiap hari. Orang-orang datang bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk merasakan ketenangan. Beberapa pelanggan sering berkata, "Bu Putri, tempat ini beda ya. Entah kenapa, kalau makan di sini hati rasanya adem." Setiap kali mendengar itu, aku tersenyum. Dalam hati aku berbisik, mungkin karena tempat ini dibangun dari air mata yang berubah jadi doa. Suatu siang, aku menerima undangan dari sebuah acara amal di Surabaya, peresmian rumah yatim dan taman belajar. Panitia mengatakan, "Bu Putri, kami ingin ibu hadir. Kami dengar ibu dulu juga pernah membantu anak-anak di daerah ini." Tanpa berpikir panjang, aku mengiyakan. Aku tak tahu bahwa undangan itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah kuduga. Hari acara tiba. Aku mengenakan gamis sederhana berwarna biru lembut, tanpa riasan berlebihan. Ketika tiba di lokasi, aku mendengar lantunan salawat dari panggung utama. Suara itu begitu familiar, suara yang selama ini hanya kudengar lewat rekaman. Aku menatap ke arah panggung, dan seketika nafasku tertahan. "Gus Miftah." Ia berdiri di sana, tersenyum, mengenakan jubah putih dan sorban biru muda. Suaranya masih sama, lembut tapi penuh kekuatan. Tanganku bergetar. Aku ingin mundur, tapi kakiku seolah tak mau bergerak. Ia sedang memberi ceramah tentang ikhlas dan kesabaran. Setiap kalimatnya seperti menggores langsung ke dalam hatiku. Kadang, doa kita tak langsung dijawab, bukan karena Tuhan tidak mendengar, tapi karena Tuhan sedang menyiapkan waktu yang paling indah untuk menjawabnya. Aku menunduk. Air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Setelah acara selesai, aku berusaha pergi diam-diam, tapi salah satu panitia memanggilku. "Bu Putri!" Gus Miftah ingin bertemu sebentar. Jantungku berdetak cepat. Aku berjalan perlahan menuju ruang belakang panggung. Ketika pintu terbuka, ia berdiri di sana. Untuk sesaat waktu terasa berhenti. Kami hanya saling menatap.
tanpa kata, tanpa penjelasan, tapi semuanya terasa jelas. Bu Putri, suaranya pelan tapi penuh perasaan. Saya tidak menyangka bisa bertemu ibu di sini. Aku menunduk, berusaha menenangkan diri. Saya juga tidak menyangka, Gus. Saya pikir Tuhan sudah memisahkan kita untuk selamanya. Ia tersenyum tipis. Tuhan memang memisahkan, tapi bukan untuk menjauhkan. Kadang, ia hanya ingin memberi waktu agar kita lebih siap. Aku menatapnya. Kali ini tak dengan rindu, tapi dengan tenang. Bagaimana perjalanan dakwahnya, Gus? Berat, jawabnya jujur. Tapi di setiap tempat yang saya datangi, selalu ada yang mengingatkan saya pada ibu. Entah doa, entah ketulusan, entah keberanian untuk berubah. Suasana hening sejenak. Lalu ia berkata lagi, suaranya bergetar halus. Saya sadar satu hal, Bu Putri. Cinta yang lahir dari niat baik tidak akan hilang, hanya berubah bentuk. Dan kalau Tuhan mengizinkan, saya ingin menjaganya dengan cara yang halal. Aku tertegun. Air mataku jatuh begitu saja. Maksud, Gus? Ia tersenyum lembut. Saya datang bukan hanya untuk ceramah, tapi juga untuk melamar. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan tangis bahagia yang tak bisa lagi kusembunyikan. Apa Gus yakin? Setelah semua yang saya lalui, semua yang orang bicarakan, ia menatap mataku dalam-dalam. Justru karena itu saya yakin. Saya ingin menunjukkan pada dunia bahwa cahaya bisa lahir bahkan dari tempat yang dulu gelap. Kalimat itu menembus seluruh ruang di hatiku. Aku menunduk, air mata jatuh satu persatu. Tanpa sadar kami berdiri cukup dekat, ia mengulurkan tangan. Bukan untuk menyentuh, tapi untuk memberi isyarat agar aku percaya. Kalau ibu siap, mari kita mulai lagi. Kali ini bukan dengan rasa takut, tapi dengan doa. Aku mengangguk pelan, sambil menahan isak. Di luar azan asyar mulai berkumandang. Langit sore tampak teduh, seolah ikut menyaksikan dua jiwa yang akhirnya kembali bertemu bukan karena dunia, tapi karena restu langit. Setelah lamaran itu, hidupku seperti berjalan dalam mimpi. Aku tidak pernah menyangka. Lelaki yang dulu hanya ku kenal sebagai guru rohani, kini datang dengan niat tulus untuk menjadikanku pendamping hidupnya. Tapi yang lebih menakjubkan dari cinta kami adalah cara Tuhan merancang semuanya. Perlahan, lembut, dan penuh ujian. Lamaran dilakukan dengan sederhana. Hanya keluarga dekat dan beberapa sahabat yang hadir. Gus Miftah datang dengan rombongan kecil dari pesantrennya. Aku mengenakan kebaya putih lembut. Bukan karena ingin terlihat mewah, tapi karena aku ingin hari itu menjadi simbol dari hati yang bersih. Ketika ia menatapku sambil mengucapkan niatnya di depan keluargaku, suaranya bergetar namun mantap. Saya tidak datang untuk mengubah masa lalu Bu Putri. Saya datang untuk menulis masa depan bersamanya, dengan izin Allah. Semua yang hadir terdiam, lalu menitikan air mata haru. Aku sendiri nyaris tak bisa berkata-kata. Air mata yang dulu lahir dari luka, kini berganti menjadi air mata syukur. Namun, kebahagiaan itu tak lama bersinar terang. Beberapa hari setelah lamaran, berita tentang kami kembali tersebar di media. Kali ini lebih besar, lebih ramai, dan lebih kejam. Judulnya beragam, tapi intinya sama. Ustaz ternama melamar janda pemilik karaoke. Dunia maya heboh. Komentar miring kembali bermunculan. Ada yang menuduh Gus Miftah tidak pantas menikahi wanita sepertiku. Ada pula yang menudingku mencari sensasi. Aku membaca semuanya dalam diam, tapi jujur saja, hatiku goyah. Malam itu, aku menelponnya dengan suara gemetar. Gus, mungkin pernikahan ini sebaiknya ditunda dulu. Saya takut semua ini justru mencederai nama panjenengan. Ia menjawab pelan, tapi tegas. Bu Putri, cinta yang lahir karena Allah tidak perlu sembunyi. Kalau saya mundur karena omongan orang, berarti saya lebih takut pada manusia daripada Tuhan. Aku terdiam. Ia melanjutkan, biar mereka bicara. Tugas kita hanya membuktikan bahwa cinta ini benar. Dengan cara yang baik, bukan dengan kata-kata. Sejak malam itu, aku berhenti membaca komentar dan berita. Aku memilih fokus mempersiapkan pernikahan. Namun ujian belum berhenti di situ. Salah satu cabang rumah makan yang kupimpin tiba-tiba mengalami kebakaran kecil karena korsleting. Tidak ada korban, tapi kerugiannya besar. Banyak yang mengaitkan musibah itu dengan tanda-tanda buruk atas pernikahanku. Aku sempat goyah lagi. Namun ketika aku bercerita pada Gus Miftah, ia hanya tersenyum lembut dan berkata, kalau setiap ujian kita anggap tanda buruk, maka tak akan ada cinta yang bisa bertahan. Kadang Tuhan menguji bukan untuk menghukum, tapi untuk menguatkan. Kata-kata itu menancap di hatiku, dan malam itu
aku memutuskan untuk tidak lagi ragu. Kalau memang cinta ini diuji, aku akan melewatinya dengan doa. Hari demi hari berlalu. Persiapan sederhana dilakukan. Akad akan diadakan di pesantren Gus Miftah dengan tamu terbatas. Aku hanya ingin semuanya berjalan sakral dan tenang. Setiap malam menjelang hari itu, aku berdoa lama. Ya Allah, jangan biarkan aku menikah karena gengsi, karena dunia, atau karena ketakutan. Jadikanlah pernikahan ini jembatan menuju ridhamu. Di malam terakhir sebelum akad, Gus Miftah mengirim pesan singkat. Besok kita tidak lagi berjuang sendirian. Kita akan berjalan bersama. Bukan untuk mencari kesempurnaan, tapi untuk saling menuntun menujumu. Aku menangis lama membaca pesan itu. Seluruh luka masa laluku seakan sirna. Semua rasa takut berubah menjadi keyakinan. Esoknya, langit tampak cerah, biru, tenang, dan penuh cahaya. Aku mengenakan kerudung putih, berdiri di depan cermin sambil tersenyum kecil. Aku teringat semua perjalanan panjang. Dari seorang pemandu lagu yang mencari makna hidup, menjadi wanita yang kini berdiri di ambang kehidupan baru. Dan di hati kecilku, aku berbisik, terima kasih Tuhan. Engkau telah menunjukkan bahwa bahkan dari masa lalu yang kelam, Engkau masih bisa menumbuhkan cinta yang suci. Pagi itu, langit tampak begitu bersih. Angin berhembus lembut membawa aroma bunga melati yang ditanam para santri di halaman pesantren. Hari yang selama ini hanya ada di dalam doaku akhirnya tiba. Hari aku akan menjadi istri dari lelaki yang mengajarkanku arti sabar dan keikhlasan. Aku tiba di pesantren lebih awal bersama keluargaku. Semua tampak sederhana tapi penuh makna. Tikar pandan, hiasan janur, dan meja kecil tempat akad akan dilangsungkan. Para santri perempuan sibuk membantu. Sementara dari kejauhan aku, mendengar suara lantunan ayat suci yang menenangkan hati. Di kamar tamu tempatku bersiap, aku duduk di depan cermin. Tanganku bergetar ketika mengenakan kerudung putih yang sama seperti saat lamaran dulu. Hatiku berdebar. Bukan karena takut, tapi karena takjub pada cara Tuhan menulis kisahku. Tiba-tiba, asistennya Gus Miftah datang tergesa-gesa. Bu Putri, maaf nih ada sedikit kendala. Aku menatapnya cemas. Kendala apa? Yang menunduk pelan. Mobil yang membawa Gus Miftah mogok di tengah jalan. Sinyal di sana juga agak susah. Jadi beliau belum bisa dihubungi. Rasanya seperti dunia berhenti sesaat. Semua tamu sudah hadir, penghulu sudah siap, bahkan ayahku sudah duduk di depan. Hatiku mulai diliputi panik. Apa mungkin acaranya ditunda? Asistennya berusaha menenangkan. Kami sedang kirim mobil cadangan, Bu. Gus Miftah pasti datang. Beliau tidak akan meninggalkan hari ini. Aku mencoba tersenyum, tapi di dalam dada, gelombang kecemasan mulai tumbuh. Aku berjalan ke serambi pesantren, menatap langit yang mulai mendung. Suara angin berdesir di antara pepohonan, seperti ingin menguji keteguhanku. Dalam hati, aku berbisik pelan, Ya Allah, kalau memang ini ujian terakhir, kuatkan aku. Jangan biarkan rasa takutku merusak rencanamu. Waktu terus berjalan. Setengah jam berlalu, sebagian tamu mulai gelisah. Ayahku menatapku dengan lembut, mencoba menenangkan. Tenanglah nak, kalau jodohmu benar tidak ada yang bisa menghalangi. Dan benar saja, Om. Beberapa menit kemudian, dari kejauhan terdengar suara kendaraan memasuki halaman pesantren. Semua kepala menoleh. Aku menahan napas. Gus Miftah turun dari mobil dengan wajah lelah tapi tersenyum lega. Sorbannya sedikit miring, tapi matanya memancarkan kedamaian yang sama seperti dulu. Begitu melihatku, ia langsung menunduk hormat pada keluargaku. Maafkan saya semuanya. Jalanan macet karena ada perbaikan. Tapi saya tidak akan biarkan hari ini berlalu tanpa janji suci. Semua yang hadir tersenyum, beberapa menitikan air mata haru akad pun dimulai. Aku duduk di balik tirai tipis, mendengarkan setiap kata dengan jantung berdebar. Suara penghulu terdengar khidmat, menanyakan kesiapan Gus Miftah, dan dengan suara yang mantap namun bergetar, ia mengucapkan ijab kabul. Saya terima nikahnya Putri binti Mahfudz dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Hening sejenak. Lalu suara para saksi bersahutan sah, tangisku pecah seketika. Semua rasa yang selama ini kupendam, cemas, ragu, takut, luruh menjadi satu dalam sujud syukur. Ketika aku keluar dari balik tirai, Gus Miftah menatapku dengan senyum yang menenangkan. Kami tidak banyak bicara, hanya saling menatap, dan di antara tatapan itu ada ribuan doa yang tak perlu diucapkan. Ia mengulurkan tangan perlahan, dan aku menyambutnya dengan gemetar. Untuk pertama kalinya,
Kami saling berpegangan sebagai suami istri. Tidak ada kemewahan, tidak ada sorotan kamera besar. Hanya ada kami, keluarga, dan langit yang kini cerah kembali setelah mendung sempat datang. Di sela haru dan tawa, Gus Miftah berbisik pelan, "Saya pernah takut kehilangan ibu. Tapi ternyata Tuhan tidak mengambil. Dia hanya menunda sampai kita siap saling menjaga dengan cara yang benar." Aku tersenyum, menahan tangis. Dan saya dulu takut dicintai karena kasihan, Gus. Tapi hari ini saya tahu, cinta panjenengan bukan karena masa lalu saya, tapi karena Allah menitipkan hati kita di waktu yang tepat. Kami duduk berdampingan, menyaksikan santri-santri menaburkan bunga di halaman. Langit yang tadi sempat mendung kini memantulkan cahaya keemasan sore, seolah-olah alam ikut merestui. Aku menatap ke atas, lalu berbisik lirih, "Terima kasih ya Allah, Engkau tak pernah terlambat memberi kebahagiaan. Engkau hanya menunggu waktu yang paling indah." Sudah setahun sejak hari pernikahan itu. Waktu berjalan pelan tapi indah, seperti embun pagi yang jatuh perlahan di ujung daun. Hidupku kini sederhana, tapi justru di sanalah aku menemukan makna yang selama ini kucari, ketenangan yang sesungguhnya. Setelah menikah, aku dan Gus Miftah sepakat menutup seluruh cabang tempat karaoke yang dulu aku miliki. Bukan karena kami malu pada masa lalu, tapi karena kami ingin memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang membawa manfaat. Bangunan-bangunan itu tidak kubiarkan kosong. Kami ubah satu persatu menjadi rumah makan bernuansa Islami dan pusat kegiatan sosial. Namanya Rumah Cahaya, tempat di mana orang bisa makan, belajar mengaji, dan berbagi. Setiap 2 minggu sekali, kami mengadakan pengajian dan santunan anak yatim, dan yang membuatku selalu terharu, para mantan karyawan karaoke ikut bekerja kembali, tapi kali ini dengan suasana yang berbeda. Mereka bukan lagi pemandu lagu. Ada yang jadi kasir, ada yang jadi koki, ada pula yang mengajar anak-anak mengaji di waktu luang. "Bu Putri, saya nggak nyangka hidup saya bisa berubah sejauh ini," kata salah satu dari mereka suatu sore. Aku tersenyum menepuk bahunya. Kita semua punya masa lalu, tapi Tuhan selalu memberi kesempatan untuk memperbaikinya. Yang penting, kita mau melangkah. Gus Miftah mendekat, membawa 2 gelas teh hangat. Kami duduk di teras rumah makan sambil memandangi langit senja. "Panjenengan tahu, Bu Putri," katanya lembut. "Tempat ini jadi bukti bahwa cahaya bisa tumbuh dari mana saja, bahkan dari tempat yang dulu dianggap gelap." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Dan panjenengan tahu, Gus," balasku pelan. "Aku belajar bahwa cinta yang benar itu bukan yang membuat hidup berkilau, tapi yang membuat hati tenang." Ia tersenyum, menatapku penuh kasih. Tangannya menggenggam tanganku, hangat dan meyakinkan. Kami tidak perlu kata-kata besar, cukup duduk bersama, menikmati sore, dan menyadari bahwa perjalanan kami, yang dulu penuh luka, kini berubah menjadi kisah syukur. Suatu hari, seorang jurnalis datang mewawancarai kami. Ia bertanya, "Bu Putri, bagaimana rasanya dikenal sebagai mantan pemandu lagu yang kini jadi istri Ustaz?" Aku tersenyum. "Saya tidak malu. Justru saya bersyukur, karena dari masa lalu itulah saya belajar arti perubahan. Saya tidak sempurna, tapi saya berusaha menjadi lebih baik setiap hari." Jurnalis itu mengangguk, lalu bertanya lagi, "Apa pesan ibu untuk para wanita yang sedang terjebak di masa lalu mereka?" Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab perlahan, "Jangan takut berubah, karena kadang masa lalu bukan untuk disesali, tapi untuk dijadikan jembatan menuju masa depan yang lebih indah." Sore itu, setelah semua kegiatan selesai, aku dan Gus Miftah berjalan di halaman belakang rumah makan. Kami melihat anak-anak yatim tertawa sambil bermain bola. Angin berhembus lembut membawa suara mereka ke arah kami. Aku menatap suamiku dengan senyum kecil. "Gus, ini rasanya seperti mimpi." Ia menatap langit dan menjawab, "Tidak, Bu Putri. Ini bukan mimpi. Ini adalah doa yang akhirnya dijawab oleh langit." Aku menunduk menahan haru. Rasanya seolah setiap langkah yang dulu penuh kesalahan kini berganti menjadi langkah yang penuh berkah. Dan di dalam hati aku tahu, cinta yang berawal dari luka bisa menjadi sumber cahaya, asal diserahkan pada Tuhan dengan sepenuh hati. Malam pun turun perlahan. Rumah makan kami mulai sepi. Dari pengeras suara kecil di pojok ruangan, terdengar lantunan ayat suci.
Aku menatap cahaya lampu yang temaram dan berbisik lirih. Ya Allah, terima kasih telah menuntunku lewat jalan yang tidak mudah. Terima kasih telah memberi cinta yang tidak hanya menyentuh hati, tapi juga menuntun jiwaku menujumu. Gus Miftah menggenggam tanganku lebih erat. Kami tersenyum satu sama lain, tanpa banyak bicara, karena kami tahu, perjalanan kami belum berakhir. Ini baru permulaan dari kehidupan yang ingin kami isi dengan kebaikan dan cinta yang tidak pernah padam. Dan malam itu, di bawah langit yang tenang, aku berjanji dalam hati, aku, Putri, dulu seorang janda kaya yang mencari arah hidup, kini telah menemukan rumah sejati. Bukan di gedung megah, bukan di dunia penuh sorotan, tapi di hati yang tenang. Di sisi seseorang yang menuntunku mendekat pada Tuhan.